Salam, selamat malam ibu-ibu dalam Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kita ketemu walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, dari rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kerinduan kita, tidak mengurangi kuasa kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan ibu-ibu dan saya dan kita semua yang mendengarkan. Nah, malam hari ini kita akan beribadah seperti jadwal dalam komisi kategorial Komisi Persekutuan Wanita. Biarlah malam ini kita akan dikuatkan, ditopang oleh kebenaran firman Tuhan tentang kerukunan, ya, komunitas yang hidup rukun, apa upahnya, apa berkatnya atas komunitas yang hidup dalam kerukunan. Mari kita masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita dengan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Kidung Jemaat nomor 18 yang sudah saya bagikan. Kidung Jemaat nomor 18, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kehadiran Tuhan tetap di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Walaupun kami saat ini masih terus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Allah, Engkau tetap hadir di rumah masing-masing jemaat-Mu. Bahkan di hati, di hidup kami Engkau hadir. Dan biarlah malam hari ini kami akan memulai bersama ibadah Komisi Persekutuan Wanita. Bapa bersama dengan kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah ibadah ini jadi seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Kidung Jemaat nomor 54. Kidung Jemaat nomor 54 untuk sebagai nyanyian persiapan untuk pelayanan firman Tuhan. Kidung Jemaat 54 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kepada musuhnya
Mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat kami, setiap hati yang rindu dan siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa bersabda bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, nyatakan itu bagi jemaat-Mu, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan jadwal dan yang sudah saya bagikan di grup sesuai dengan jadwal terambil dari Mazmur. Kitab Mazmur pasal 133. Nah, ini Mazmur yang tersingkat, padat, jelas, dan juga Mazmur yang tidak asing buat kita semua. Sudah tidak asing lagi kita dengarkan Mazmur ini. Bahkan ada juga yang sudah pernah melakukan, menyanyikan. Ya, seingat saya juga sepertinya PW pernah ya bernyanyi dari syairnya dari Mazmur 133 ini. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam ibadah PW malam hari ini berbicara tentang kerukunan. Ya, tema kita berbicara tentang kerukunan, hidup yang rukun. Mungkin saudara dan saya kita sudah bosan dengan kata ini, rukun. Mungkin kita juga sudah sering mendengarkan khotbah para pelayan Tuhan yang selalu mengingatkan kita betapa pentingnya kerukunan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita ada dalam satu kerukunan, dibuat dalam satu organisasi kecil yang namanya RT dan RW, rukun tetangga dan rukun warga. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini kita akan lihat apakah rukun itu, berbicara tentang rukun, apakah rukun dalam kalangan ibu-ibu, bagaimana rukun itu harus diterapkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara di sini, firman Tuhan berbicara di dalam pembukaan Mazmur 133 ini, dikatakan nyanyian ziarah Daud. Nyanyian, apa artinya nyanyian ziarah Daud? Bukan Daud berziarah ke makam, bukan. Nyanyian ziarah Daud di sini artinya sepanjang kehidupan Raja Daud, Daud bersaksi, dia menuliskan tentang keindahan, kebaikan komunitas yang hidup dalam kerukunan.
Allah kita Allah yang menghendaki hidup dalam kerukunan. Allah kita bukan Allah yang mau jemaatnya tinggal dalam kekacauan, mau jemaatnya tinggal dalam porak-poranda, dalam kacau balau, dalam ketidakharmonisan, dalam kebencian, dalam ketidaksatuan hati. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil sendiri, Tuhan Yesus selalu memperingatkan murid-muridnya. Dalam satu perjalanan pelayanan, mereka bertengkar, mempeributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka asik dengan meributkan, mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini bakal akan membuat murid-muridnya terpecah. Karena apa? Karena yang satu akan berpikir dia yang hebat, dia yang paling baik, dia yang paling top, dan dia akan mengecilkan orang lain. Dia akan memandang hina orang lain, dia akan memandang rendah orang lain. Maka Yesus langsung menegur murid-muridnya, "Hei, siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi pelayan di antara kamu." Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan, karena berbicara tentang pelayan, siapa yang mau jadi pelayan duluan. Berikut dalam Injil Yohanes yang menjadi moto GKO, Yohanes 17 ayat 21. Sebelum Tuhan Yesus masuk dalam penderitaannya, pergumulannya, kematiannya, dia masih mendoakan murid-muridnya. Dia merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Maka inilah saatnya dia harus berdoa bagi gerejanya. Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes, dicatat dalam Yohanes 17. Dia mendoakan semua orang yang percaya. Bukan saja semua orang yang percaya, tapi juga mereka yang belum percaya kepadanya. Dia berdoa supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa satu dalam Yesus. Berarti ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kehancuran gerejanya. Maka siapa yang tidak mau hidup rukun, berarti dia mau gereja ini hidup dalam kekacauan, hidup dalam perpecahan. Berarti dia harus siap-siap berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia secara tidak langsung, dia langsung melawan doa Yesus bagi gerejanya. Langsung atau tidak langsung, orang yang buat perpecahan, tidak mau hidup rukun dalam kehidupan komunitasnya sebagai tubuh Kristus, secara langsung atau tidak langsung, dia sedang menghancurkan tubuh Kristus. Yang berikut, dia sedang berusaha untuk melawan doa Yesus bagi gerejanya. Berarti yang berhadapan dengan dia bukan lagi pendeta sebagai manusia biasa, tapi dia langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang mendoakan gerejanya. Untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Mazmur 133. Daud katakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Maukah saudara hidup rukun? Alkitab bacaan kita katakan, alangkah baik dan indah. Berarti kerukunan itu tidak hanya merupakan kehendak Allah saja, tapi kerukunan itu adalah sebuah kebaikan dan keindahan.
Berarti yang berikut, kalau saudara tidak mencintai kerukunan, tidak mau hidup dalam kerukunan, berarti saudara hidupmu tidak baik. Ketika hidupmu menciptakan keributan, perpecahan di tengah dalam komunitas, berarti bisa dipastikan berdasarkan firman Tuhan malam hari ini, hidupmu sungguh tidak indah. Karena Daud katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti kalau saudara tidak mau hidup rukun, tidak mau hidup berdamai dengan orang lain, sungguh hidupmu tidak baik dan hidupmu tidak indah. Ada begitu banyak anak Tuhan, apakah itu ada dalam komisi PW, dan saya berharap tidak ada dalam komisi PW, GKO Bekasi 1 secara khususnya, atau siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini. Tidak ada kita yang menolak untuk hidup dalam kerukunan. Saya berharap itu. Ada banyak orang yang anak Tuhan yang ketika diminta berdamai, hidup dalam kerukunan dengan saudara-saudaranya yang lain, banyak sekali pertimbangannya. Pendeta beginilah, saya begini, saya begitu, begini, dan banyak sekali pertimbangan yang mengatakan dia tidak mau hidup dalam kerukunan. Saya nggak mau, biarkanlah begitu adanya. Waduh, berarti sungguh kasihan. Hidupnya menjadi sia-sia, hidupnya menjadi percuma. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup dalam kerukunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu dalam komisi persekutuan wanita, ayat 2 dan ayat 3 bagian A. Daud katakan, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Dia meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Biasanya kalau tradisi seorang yang diurapi menjadi raja, diurapi di bagian kepala dengan minyak, ya. Nabi datang lalu memegang kepalanya, berdoa, lalu kemudian menuangkan minyak itu ke atas kepala orang yang diurapi itu. Dan minyak itu dan suasana seperti itu akan disaksikan oleh beribu-ribu mata melihat, dan itu adalah satu pemandangan yang begitu menakjubkan, begitu kehadiran Allah dirasakan ketika Nabi yang mengurapi, dipakai Tuhan untuk mengurapi orang itu, seseorang ya. Lalu minyak itu dicurahkan di atas kepalanya. Minyak itu akan meleleh terus ke janggut, ya, terus turun terus sampai ke jubahnya. Di sini Daud katakan dia angkat sebagai seorang tokoh, ya, Harun. Begitu indah, begitu sakral saat-saat seperti itu. Berarti kerukunan itu adalah suasana sakral di mana Tuhan hadir dan mengurapi umatnya. Dan di ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau kita lihat Gunung Hermon adalah pegunungan, deretan pegunungan, gunung-gunung Sion, ya kan, terdiri dari bukan hanya satu gunung, tapi ada beberapa gunung. Itu puncaknya paling tinggi, dan ketika pagi ataupun subuh menjelang fajar menyingsing, orang bisa melihat embun yang begitu menyejukkan di tengah-tengah situasi yang panas, di tengah-tengah keadaan yang tandus, di tengah-tengah keadaan yang begitu kering. Embun datang dan membuat satu kesejukan. Hidup rukun
berarti mendatangkan kesejukan. Bukan saja hadirat Allah, tapi dia juga mendatangkan kesejukan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka mari kita mau belajar untuk coba untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Apakah bisa? Pasti bisa. Walaupun mungkin susah. Walaupun bagi sebagian orang yang menolak untuk tidak mau berdamai, tidak mau hidup rukun dengan orang lain, bagi mereka itu sangat sulit untuk hidup rukun. Tetapi bagi anak Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, kita harus hidup dalam kerukunan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengajarkannya bagi kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam sebuah komunitas, katakanlah di rumah, ibu-ibu yang punya anak lebih dari satu, mungkin 2, 3, atau mungkin ada yang punya 5 atau 10, katakanlah. Kalau orang-orang tua dulu, ya, oma saya 13 bersaudara. Ya. Kalau orang-orang tua dulu anaknya banyak anak, banyak rezeki. Nah, mungkin sekarang sudah jarang ya yang punya anak 10. Nah, katakanlah kalau misalnya ibu-ibu punya anak 5 di rumah, 5-5-nya ini pasti punya karakter yang spesial masing-masing. Tidak mungkin 5-5 ini sama semua, tidak mungkin. Yang si A punya karakter A, yang si B punya karakter B, si C, D, E, dan seterusnya. Masing-masing punya karakter. Kalau punya 5 orang anak, berarti punya 5 karakter yang berbeda-beda. Satu kali ketika mereka duduk di meja makan, lalu mereka bertengkar, meributkan tentang makanan ataupun banyak hal yang bisa saja namanya anak-anak, meributkan. Pasti ibu-ibu sebagai orang tua akan menegur, mengingatkan supaya anak-anak hidup dalam kerukunan. Kalau di Ambon atau di Indonesia bagian timur, ada pesan setiap orang tua bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya. Apalagi kalau putra-putrinya mau pergi merantau, atau mungkin orang tuanya sudah dalam keadaan sakit, orang tuanya mulai berpesan pada putra-putrinya, ingat hidup orang bersaudara. Artinya ingat hidup orang bersaudara, persaudaraan itu harus hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Jangan lain dengan lain saling baku marah, lain dengan lain saling baku benci, dendam, kepahitan, apalagi sampai tidak bicara satu dengan yang lain bertahun-tahun. Nah, orang tua biasanya berpesan kepada anak-anaknya. Ada istilahnya sagu salempeng, patah menjadi 2. Walaupun sedikit-sedikit, tapi dikasih sama rata. Supaya apa? Supaya anak-anaknya hidup rukun, supaya anak-anaknya hidup dalam keadaan yang tidak berantem karena makanan. Ya, misalnya dia punya 5 anak, lalu dia punya hanya sedikit bahan makanan untuk diolah, maka orang tua akan berusaha untuk bagaimana supaya 5-5-nya ini bisa makan dengan adil. Berarti akan dibagi, dan resikonya adalah
Ada ya pasti jumlahnya tidak banyak, karena 5 harus dibagi 5. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu harus diusahakan sama rata. Kalau ada satu yang merasa ini tidak adil baginya, merasa kakaknya lebih banyak, lalu adiknya cuma dapat sepotong, atau sebaliknya adiknya dapat lebih banyak, kakaknya cuma dapat sepotong, wah ini bahaya. Bisa jadi mereka ambil pisau dan mereka bunuh-bunuhan. Bisa jadi mereka tendang-tendangan, bisa jadi mereka berantem hebat, maki-makian, kata-kata kotor bisa keluar dari mulut mereka. Padahal mereka satu darah. Bagaimana hidup rukun? Orang tuanya berusaha untuk membagi secara adil, supaya semuanya menerima hak yang sama. Inilah cara orang tua. Walaupun sedikit, yang penting dirasakan. Ini didikan dari orang tua zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang ini, bagi setiap putra-putrinya, untuk mengantisipasi supaya putra-putrinya hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Kalau orang tua tidak ada, jangan sampai anak-anaknya yang satu dengan yang lain saling membenci, saling angkat tangan dan mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata makian, memperebutkan harta gonogini, memperebutkan warisan, rumah, tanah, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Ada orang tua yang masih hidup, masih sehat, anak-anaknya sudah mulai meributkan hal warisan. Hati-hati, ini memicu untuk hidup dalam ketidakrukunan. Ada orang tua masih sehat, anaknya sudah berbicara, "Ma, nanti ini hartanya untuk siapa? Bagi kami ya, jangan sampai gak adil ya, awas ya." Kadang orang tua mengeluh. Sudah orang tua masih sehat-sehat, tapi mereka sudah meributkan tentang ini dan itu. Dan akhirnya mereka ada yang tidak omongan. Kalau kakaknya datang ke rumah, adiknya pergi. Atau sebaliknya, adiknya pulang ke rumah, kakaknya pergi. Bagaimana dengan komunitas kita sebagai tubuh Kristus? Sebagai anggota tubuh Kristus, kita mengevaluasi bagaimana kerukunan kita. Apakah kita sudah mampu untuk hidup dalam kerukunan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain? Dalam satu gereja, janganlah kita saling bermusuhan. Dalam satu anggota tubuh Kristus, kita katakanlah begini, ini tangan saya, tangan kanan dan tangan kiri, katakanlah. Tidak mungkin tangan kanan ini bermusuhan dengan tangan kiri. Kalau dia benci ini tangan kiri, dia ambil pisau, dia potong-potong ini tangan kiri, dia bikin luka tangan kiri ini. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin mata bermusuhan dengan mulut. Tidak mungkin telinga bermusuhan dengan hidung. Tidak mungkin juga tangan bermusuhan dengan kaki atau sebaliknya. Semuanya harus hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan hari ini menjamin apa berkat dari kita hidup dalam sebuah kerukunan. Di ayat 3 bagian B, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Luar biasa saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jika ibu-ibu dan saya kita mampu hidup dalam kerukunan, ada berkat Tuhan yang menanti. Tuhan perintahkan berkat datang kepada kita, bukanlah kita yang cari berkat. Berkat yang datang sendiri, Tuhan yang perintah langsung datang ke kita. Karena apa? Karena di tengah-tengah kerukunan ada hadirat Allah, ada kuasa, ada keindahan, ada kebaikan, ada kesejukan. Maka Tuhan perintahkan berkat-berkat. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam rukun, mau berdoa sampai kapanpun, kita tidak akan menikmati berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan mungkin datang tapi lewat saja begitu, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena hati kita belum hidup rukun. Hati kita masih ada dalam kebencian. Hati kita masih ada dalam iri hati. Hati kita masih ada menyimpan kepahitan dengan saudara kita. Maka tidak akan kita merasakan berkat Tuhan. Mampukah ibu-ibu dalam komisi PW GKOMKI 1 sebagai pencetus hidup dalam kerukunan? Maukah ibu-ibu dalam komisi PW membagikan hidup rukun bagi semua orang? Tetap semangat, tetap pelihara kerukunan di dalam Tuhan. Hidup rukun, ke sana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya melimpah atas kita. Rindukah saudara diberkati oleh Tuhan? Hiduplah dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Kidung Jemaat nomor 249. Ya, pujian nomor Kidung Jemaat nomor 249. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 249, lagu Serikat Persaudaraan, bait 1 dan bait yang ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita bawa setiap pergumulan, doa, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya Dia Allah yang mampu mendengar setiap permohonan dan doa kita. Dia pasti menjawab indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus,
Firman Tuhan menginginkan kami hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan ampuni kami Bapa ketika Engkau jumpai kami anak-anak-Mu. Ada kala kami tidak mau untuk hidup dalam kerukunan. Ada kalanya kami mengeraskan hati kami, tidak mau hidup dalam kerukunan, berdamai dengan orang lain, menerima saudara-saudara kami yang lain. Terkadang kami membiarkan hati kami diisi oleh kebencian, diisi oleh kepahitan, diisi oleh iri hati, dendam, amarah, kepahitan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa, firman-Mu yang malam hari ini mengingatkan kami semua bagaimana kami harus hidup dalam kerukunan. Kami percaya ketika kami mampu hidup rukun, di saat itu Tuhan Engkau memerintahkan berkat-Mu, kehidupan untuk selama-lamanya, atas kehidupan pribadi kami, kehidupan komunitas kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Biar Bapa yang terus memberkati, memelihara kehidupan kami semua. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami, pergumulan ungkapan syukur kami. Bapa yang dengar, Bapa yang jawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Malam hari ini kami berdoa untuk Komisi Persekutuan Wanita, pengurus yang ada, Majelis Koordinator Bu Penatua Jenny Barus, bersama dengan pengurus Komisi PW, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tuhan berkati bahkan sampai pada seksi-seksi yang ada, bahkan anggota Komisi PW. Tuhan, mari Engkau berkati mereka hidup dalam kerukunan, saling mengasihi, hidup dalam kesehatian, kesatuan roh, satu tujuan, satu hati, satu kata di dalam Tuhan. Mengerjakan yang terbaik, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan dengan hati yang penuh dengan kebencian, tapi mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan bagian kami masing-masing sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba. Dalam kerendahan hati, kami mau hidup berdampingan dalam hidup yang rukun dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, kami datang berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Ibu Turnip yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Mari Bapa ulurkan tangan kasih, kuasa, menjamah, memberikan yang terbaik baginya, sehingga dia boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anaknya, seisi rumahnya, suaminya, saudara-saudaranya. Tuhan yang terus memberkati kehidupan Ibu Turnip. Kami juga bersatu hati berdoa bagi saudara kami Wani Borunapi Tukulu yang menjalani operasi di Rumah Sakit Hermina Galaksi. Bapa juga memelihara dia dalam masa pemulihannya saat ini. Tuhan terus berikan dia kesabaran untuk melewati proses setelah operasi. Kami manusia, tubuh kami terbatas, lemah, tidak berdaya, apalagi ketika sakit datang. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan mampu mengangkat, mampu memulihkan kami. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga semangat kami, untuk kami kembali bersemangat, bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Bapa, malam hari ini juga Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi gereja Tuhan,
dimanapun berada. Mari Bapa, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami di tengah-tengah situasi virus corona ini. Banyak oknum yang tidak mau kami hidup dalam kerukunan, selalu berusaha untuk memecahkan persekutuan, persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini, biarlah kota Bekasi ini tetap terpelihara dalam kehidupan yang rukun bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini. Pemimpin kota ini Tuhan juga berkati. Berikan hikmat. Hikmat Tuhanlah yang memimpin mereka, yang mengatur mereka, mengendalikan mereka. Sehingga setiap keputusan yang dihasilkan sungguh-sungguh untuk membawa keluar kami semua dari persoalan virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1. Semua hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kami untuk kami lakukan tugas panggilan kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang masih terus berjuang untuk menyekolahkan putra-putri mereka di tingkat yang lebih tinggi. Bapa mendengar setiap doa orang tua, dan Bapa jawab sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa, ini ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat jasmani, rohani dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan persembahan, dan persembahan bisa ibu-ibu titipkan di majelis wilayah, masing-masing wilayah, atau bisa ditransfer ke nomor rekening gereja, atau bisa juga ibu-ibu datang ke gereja dan memasukkannya dalam kotak kaca, kotak persembahan yang sudah disiapkan di sekretariat gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan malam hari ini dari Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil kantong persembahan sambil kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 450 kita nyanyikan. Kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450.
Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bait yang ketiga. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan sungguh karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susahmu Oke, mari kita doakan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat jasmani, rohani yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk napas. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Dan saat ini kami juga memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati persembahan sehingga menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu, GKOB Bekasi 1. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus sumber berkat, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426. Kita bernyanyi bait 1, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. 426 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Baitnya ketiga. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap
Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ingat, Allah kita menginginkan saudara dan saya, kita semua, gerejanya, untuk hidup dalam kerukunan. Karena di dalam kerukunan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati ibu-ibu dalam Komisi PW GKO Bekasi 1, bahkan memberkati saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin.